Persaingan antara Iran dan Israel bukanlah perselisihan sederhana. Ini adalah jaring kompleks yang terjalin dari benang-benang sejarah, ideologi, dan ambisi geopolitik. Selama beberapa dekade, kedua negara ini bukanlah musuh, bahkan mereka berbagi tingkat kerjasama strategis. Sebelum revolusi Islam tahun 1979, Iran di bawah Shah adalah sekutu utama Israel di Timur Tengah yang didominasi Arab. Mereka berbagi intelijen dan terlibat dalam perdagangan, menemukan kesamaan melawan musuh bersama. Hubungan ini pragmatis, kemitraan yang nyaman di wilayah yang bergejolak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa permusuhan saat ini tidak bisa dihindari. Itu lahir dari titik balik sejarah tertentu, yang secara fundamental membentuk kembali lanskap politik dan menempatkan kedua kekuatan ini pada jalur tabrakan. Semuanya berubah dengan revolusi Iran tahun 1979. Penggulingan Shah yang pro-Barat dan bangkitnya Ayatollah Khomeini membentuk Republik Islam yang baru. Pemerintah baru ini didirikan di atas ideologi yang sangat anti-Barat dan, secara tidak langsung, anti-Israel. Kepemimpinan baru di Teheran memandang Israel bukan sebagai mitra potensial, tetapi sebagai entitas Zionis yang tidak sah dan pos terdepan pengaruh Amerika di jantung dunia Muslim. Pergeseran ideologis ini sangat mendalam dan mutlak. Itu mengubah kemitraan diam-diam di balik layar, menjadi permusuhan yang publik, keras, dan tidak dapat didamaikan. Revolusi tidak hanya mengubah pemerintahan Iran, itu mengubah peta aliansi dan permusuhan di seluruh Timur Tengah. Oposisi ideologis ini dengan cepat diterjemahkan menjadi persaingan strategis untuk dominasi regional. Iran mulai membangun jaringan pasukan proksi di seluruh Timur Tengah, poros perlawanan yang bertujuan menantang kekuatan Israel dan Amerika. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan berbagai milisi di Suriah dan Irak menjadi perpanjangan kebijakan luar negeri Iran. Strategi perang asimetris ini memungkinkan Teheran untuk menghadapi Israel secara tidak langsung, menciptakan konflik tingkat rendah yang persisten yang dapat meletus kapan saja. Bagi Israel, jaringan proksi ini merupakan ancaman eksistensial. Cincin pasukan musuh di perbatasannya, semuanya dipersenjatai, dilatih, dan didanai oleh musuh yang paling gigih. Masalah nuklir menambahkan dimensi baru yang menakutkan pada kebuntuan yang sudah tegang ini. Israel, yang secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklir tak terdeklarasi sendiri, telah lama memandang program nuklir Iran sebagai ancaman utama bagi keberadaannya. Kemungkinan Iran yang bersenjata nuklir, yang dipimpin oleh rezim yang secara terbuka menyerukan penghancuran Israel, adalah skenario yang telah disumpah oleh para pemimpin Israel untuk dicegah dengan segala cara. Ini telah menyebabkan perang bayangan sabotas, serangan siber, dan pembunuhan yang menargetkan fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran. Setiap operasi rahasia, dan setiap kemajuan dalam pengayaan uranium Iran telah meningkatkan taruhan, mendorong kedua negara semakin dekat ke jurang konfrontasi militer langsung yang berisiko tinggi. Jalan menuju konflik terbuka bukanlah lompatan tiba-tiba, melainkan langkah lambat dan disengaja, ditandai oleh serangkaian provokasi yang meningkat. Selama bertahun-tahun, konflik tetap berada dalam bayang-bayang, perang antar perang yang dilakukan melalui proksi dan operasi rahasia. Israel melakukan serangan udara yang tak terhitung jumlahnya di Suriah, menargetkan instalasi militer Iran, dan pengiriman senjata yang ditujukan untuk Hizbullah. Iran, pada gilirannya, disalahkan atas serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel, dan serangan siber pada infrastrukturnya. Pola balas dendam yang sudah berlangsung lama ini menciptakan status quo yang rapuh dan berbahaya. Setiap pihak menguji batas merah pihak lain, yakin mereka dapat mengelola eskalasi. Tetapi keseimbangan yang rapuh ini selalu rentan terhadap salah perhitungan, atau satu peristiwa yang dapat menghancurkan ilusi kontrol. Retakan besar pertama muncul pada tanggal 1 April 2024, dengan dugaan serangan udara Israel terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Ini bukan hanya serangan lain terhadap depot senjata. Serangan itu menewaskan beberapa komandan tinggi Korps Garda Revolusi Islam, termasuk seorang jenderal top. Menyerang kompleks diplomatik yang dianggap wilayah berdaulat adalah eskalasi yang signifikan.
Bagi Iran, ini adalah serangan langsung dan berani terhadap kepemimpinannya dan kebanggaan nasionalnya. Itu adalah tantangan publik yang dari perspektif Teheran, tidak dapat dibiarkan tanpa jawaban tanpa kehilangan kredibilitas, baik di dalam negeri maupun di antara sekutu regionalnya. Dunia menahan napas, menunggu tanggapan Iran yang tak terhindarkan. Pada malam tanggal 13 April 2024, Iran membalas. Mereka melancarkan serangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, menembakkan lebih dari 300 drone, rudal jelajah, dan rudal balistik. Ini adalah momen bersejarah, pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung terhadap Israel dari tanahnya sendiri. Meskipun Israel, dengan bantuan dari Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Yordania, berhasil mencegat hampir semua proyektil, dampak psikologisnya sangat besar. Serangan itu menghancurkan asumsi yang sudah lama dipegang, bahwa konflik akan tetap terbatas pada proksi dan operasi bayangan. Iran menunjukkan kemampuan dan kesediaannya untuk menyerang Israel secara langsung, secara fundamental, mengubah aturan keterlibatan, dan mendorong wilayah tersebut ke wilayah yang belum dipetakan. Siklus pembalasan berlanjut, mengukuhkan keadaan konflik terbuka. Israel menanggapi rentetan Iran dengan serangan yang dikalibrasi dengan hati-hati. Pada dini hari tanggal 19 April 2024, Israel melancarkan serangan terbatas di dekat pangkalan udara utama dan situs nuklir di Isfahan, Iran. Serangan itu dirancang untuk menjadi pesan kami dapat menembus pertahanan udara Anda dan menyerang target sensitif sesuka hati. Sementara kedua belah pihak kemudian tampaknya mundur dari ambang perang habis-habisan, ambang batas telah terlampaui. Perang bayangan telah berakhir, dan era baru konfrontasi langsung yang lebih berbahaya telah dimulai. Peristiwa-peristiwa ini menyiapkan panggung untuk konflik berkelanjutan, di mana setiap insiden di masa depan dapat memicu perang yang jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Pertukaran militer langsung antara Iran dan Israel telah mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke seluruh Timur Tengah, wilayah yang sudah terpecah belah oleh ketidakstabilan. Negara-negara tetangga seperti Yordania, Irak, dan Suriah terjebak dalam baku tembak. Wilayah udara mereka dilanggar, dan stabilitas mereka terancam. Yordania berada dalam posisi yang sangat sulit, terpaksa membantu mencegat drone dan rudal Irannya, sebuah tindakan yang menuai kritik dari sebagian penduduknya sendiri, dan dari faksi pro-Iran. Konflik memperburuk perpecahan sektarian yang ada, terutama perpecahan Sunni-Shia, karena negara-negara ditekan untuk memilih pihak antara poros perlawanan yang dipimpin Iran, dan aliansi informal Israel, dan beberapa negara Arab Sunni. Polarisasi regional ini membuat solusi diplomatik jauh lebih sulit dicapai. Konsekuensi ekonomi dari konflik ini terasa jauh melampaui Timur Tengah. Pasar energi global telah bereaksi dengan alarm. Teluk Persia, dan khususnya Selat Hormuz tempat sebagian besar pasokan minyak dunia melewati, adalah titik nyala utama. Ancaman tindakan militer di jalur air kritis ini telah menyebabkan harga minyak melonjak, berkontribusi pada tekanan inflasi di seluruh dunia. Rute perdagangan internasional terganggu, karena perusahaan pelayaran mengubah rute kapal mereka untuk menghindari zona konflik, menyebabkan biaya transportasi yang lebih tinggi, dan penundaan rantai pasokan yang memengaruhi ekonomi dari Asia hingga Eropa dan Amerika. Konflik ini juga menimbulkan tantangan signifikan bagi diplomasi internasional dan struktur kekuatan global. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, semakin tertarik ke dalam dinamika keamanan kawasan, berusaha untuk mencegah perang yang lebih luas, sambil menegaskan kembali komitmennya terhadap pertahanan Israel. Ini mengalihkan sumber daya Amerika dari prioritas global lainnya, seperti perang di Ukraina dan persaingan dengan Tiongkok. Kekuatan dunia lainnya, termasuk Rusia dan Tiongkok, melihat konflik ini sebagai peluang untuk mengurangi pengaruh AS. Mereka dapat menawarkan dukungan kepada Iran, semakin memperumit upaya komunitas internasional untuk meredakan krisis. Bagi orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut, biaya kemanusiaan adalah dampak yang paling menghancurkan. Ancaman konstan serangan udara, serangan rudal, dan perang yang lebih luas menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian. Warga sipil di Israel, Iran, Lebanon, dan Suriah hidup dengan kecemasan setiap hari bahwa hidup mereka dapat terbalik oleh kekerasan kapan saja. Konflik mengganggu kehidupan sehari-hari, merugikan ekonomi, dan menggusur populasi. Ini memicu siklus kebencian dan pembalasan yang diturunkan dari generasi ke generasi,
membuat prospek perdamaian abadi tampak semakin jauh. Pada akhirnya, orang-orang biasa yang menanggung beban terberat dari perjuangan geopolitik berisiko tinggi ini. Melihat ke depan, masa depan konflik Iran-Israel diselimuti kabut tebal ketidakpastian, dengan beberapa jalur potensial, tidak ada yang mudah. Salah satu kemungkinan adalah kembali ke status quo sebelumnya dari perang bayangan yang terkendali. Setelah guncangan awal serangan langsung, kedua belah pihak mungkin memutuskan bahwa risiko perang konvensional skala penuh terlalu besar. Mereka dapat kembali bertempur melalui proksi, perang siber, dan operasi rahasia. Ini bukan perdamaian, melainkan konflik yang terkendali dan membara. Namun jalur ini penuh bahaya, karena ambang batas untuk pembalasan langsung kini telah diturunkan, dan setiap salah perhitungan di masa depan dapat dengan mudah menyulut kembali konfrontasi langsung yang lebih merusak. Skenario yang lebih optimis, meskipun saat ini kurang mungkin, melibatkan proses deeskalasi yang didorong oleh diplomasi internasional yang intens. Kekuatan global dan regional, yang khawatir dengan implikasi ekonomi dan keamanan dari perang yang lebih luas, dapat memberikan tekanan signifikan pada Teheran dan Yerusalem untuk mundur dari ambang batas. Ini akan membutuhkan upaya diplomatik yang monumental, kemungkinan melibatkan konsesi dari semua pihak. Ini mungkin memerlukan perjanjian baru tentang program nuklir Iran dan kerangka kerja untuk mengatasi masalah keamanan regional, termasuk kegiatan proksi Iran. Jalur ini menawarkan satu-satunya harapan nyata untuk stabilitas jangka panjang, tetapi menghadapi hambatan besar, termasuk ketidakpercayaan yang mendalam dan tekanan politik domestik di kedua negara. Kemungkinan yang paling menakutkan adalah eskalasi menjadi perang regional skala penuh. Satu serangan besar, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat memicu siklus pembalasan yang tidak dapat dihentikan. Konflik semacam itu akan menghancurkan, melibatkan tidak hanya Iran dan Israel tetapi juga Hizbullah Lebanon, milisi di Suriah dan Irak, dan berpotensi Amerika Serikat dan negara-negara Arab lainnya. Konsekuensinya akan menjadi bencana korban sipil massal, penghancuran infrastruktur penting, krisis ekonomi global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz, dan potensi penggunaan senjata tidak konvensional. Skenario mimpi buruk ini tetap menjadi kemungkinan yang jelas selama masalah inti konflik tetap tidak terselesaikan. Pada akhirnya, lintasan konflik ini akan ditentukan oleh pilihan yang dibuat di Teheran, Yerusalem, dan Washington. Batas merah yang ditetapkan telah kabur, dan aturan keterlibatan tan lama tidak lagi berlaku. Masa depan bisa berupa ketenangan yang rapuh dan tegang, terobosan diplomatik besar, atau kebakaran regional. Taruhannya tidak pernah setinggi ini, tidak hanya untuk Iran dan Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Jalan ke depan membutuhkan tingkat kenegarawanan, pengekangan dan kreativitas diplomatik yang tampaknya langka. Tanpa itu, Timur Tengah dan secara tidak langsung dunia akan terus bergerak mendekati konflik yang tidak ada yang bisa benar-benar memenangkan.